Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Kitrongo Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita saat ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang sangat melimpah. Dan kepada teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah serta dimudahkan segala urusan. Banyak teman, banyak sahabat, akhirnya kita banyak rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan komentarnya ini sangat baik, sangat membangun. Ini bisa menambah saya lebih semangat dan bisa menjadi motivasi saya untuk membuat video-video selanjutnya. Dan alhamdulillah saya ada sedikit pengetahuan yang bisa saya berbagi, yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua pecinta sahabat Kitrongo Pamungkas dimanapun Anda berada di seluruh dunia tanpa batas. Karena ternyata yang menonton ini sampai di mana-mana teman-teman. Ada yang di Uni Emirat Arab, di Hong Kong, Taiwan, di Turki, di Jepang, dan di Amerika Serikat, di mana-mana. Jadi saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Itu semua pada WhatsApp dan mensupport saya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sekalian yang ada di luar negeri, yang berjuang untuk keluarganya di sana, itu selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini di hari yang sangat berbahagia ini, di kesempatan yang sangat indah ini, saya masih ingin terus bercerita di sini, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan masih berdasarkan buku Babat Tanah Jawa ya ini teman-teman ya. Jadi ini tebal segini, isinya ada 438 halaman. Ini bercerita mulai dari Nabi Adam, terus berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara, sampai runtuhnya kerajaan Mataram. Nah, ini teman-teman. Dan alhamdulillah saya sudah baca buku ini berulang kali, hingga akhirnya pada kesempatan ini, dan video-video sebelumnya juga sudah ada, saya bisa menceritakan kepada teman-teman secara singkat sejarah tentang keris-keris yang ada di Indonesia. Keris adalah warisan budaya Nusantara yang sudah diakui UNESCO, dan itu menjadi kebanggaan kita sebagai generasi penerus budaya bangsa, yaitu di Indonesia khususnya. Sahabat Kitrongo Pamungkas, jadi sekali lagi masih berdasar pada buku Babat Tanah Jawi atau Babat Tanah Jawa. Kali ini saya ingin cerita tentang keris, atau berbagi cerita, berbagi pengalaman nih teman-teman, tentang keris yang terkenal, yaitu keris kerajaan Majapahit, yaitu keris Kiai Condong Campur. Keris Condong Campur ini sebuah pusaka yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit, yaitu dimiliki oleh Prabu Brawijaya di sini teman-teman. Kenapa keris ini menjadi sangat terkenal, menjadi sangat fenomenal?
Karena keris condong campur ini memiliki cerita tersendiri seperti keris-keris yang lain yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Suatu ketika kerajaan kerajaan Majapahit ini mengalami duka yang mendalam. Di kerajaan Majapahit mengalami duka yang mendalam karena permaisuri, yaitu Dewi Dworowati, sakit. Bukan beliau saja yang sakit, teman-teman. Jadi seluruh kerajaan Majapahit itu mendapat pagebluk atau mendapat bencana penyakit. Nah, di sini sang raja yaitu Prabu Brawijaya bingung bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan di kerajaan Majapahit. Segala pendeta, orang-orang hebat, kalau sekarang ya dukun, semua sudah dipanggil ke kerajaan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang menimpa kerajaan Majapahit di sini, teman-teman. Jadi sang raja ini bingung bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Karena sang permaisuri sendiri juga terkena wabah penyakit ini. Ini memang sungguh sangat dahsyat pagebluk yang dialami oleh kerajaan Majapahit pada waktu itu. Nah, karena di tengah kebingungan ini sang raja tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya beliau sang Prabu Brawijaya ini melakukan meditasi di Sanggar Pamujan, teman-teman. Dan pada suatu hari di situ ada dua penasihat ya. Dua penasihat itu, yang satu bernama Ki Supo dan yang satu bernama Ki Supo dan Ki Jigjo, teman-teman. Jadi dua penasihat ini dapat tugas malam. Nah, Ki Jigjo dan Ki Supo ini mendapat tugas malam biasa di keraton, ya kan, karena beliau ini penasihat. Dan tidak disengaja Ki Supo dan Ki Jigjo ini melewati lorong tempat menyimpan keris Kiai Condong Campur. Nah, lalu mereka berdua melihat keris Condong Campur ini tiba-tiba keluar dari ruangan di gang tersebut. Dia muncul dengan sendirinya, dia keluar, teman-teman. Keris Condong Campur ini keluar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, Ki Jigjo ini juga membawa keris serta tapi kerisnya di sini tidak dijelaskan di sini, teman-teman, yang dimiliki oleh Ki Jigjo ini. Nah, yang dijelaskan cuma pusakanya Ki Supo, yaitu Ki Supo itu membawa pusaka keris Kiai Sengkelat. Dan akhirnya keris Ki Supo ini langsung keluar sendiri dari warangkanya. Kan ditaruh di belakang sini ya. Dia keluar sendiri dari warangkanya. Lalu antar keris ini terjadilah pertempuran, peperangan. Nah, keris Condong Campur sama keris Kiai Sengkelat ini terjadi pertempuran, teman-teman. Ini bertempur, akhirnya apa? Nah, pusaka Ki Jigjo juga keluar sendiri dari warangkanya. Nama pusaka Ki Jigjo ini tidak disebutkan, teman-teman, ya, di babat Tanah Jawa ini. Jadi yang disebutkan cuma keris Kiai Sengkelat. Di situ terjadi pertempuran, akhirnya keris Condong Campur ini kalah dan rusak, teman-teman, karena ribut tadi. Dan di sini akhirnya disimpulkan bahwa yang menyebabkan
masalah Pagebluk itu adalah pusaka andalan, pusaka milik kerajaan sendiri, yaitu Kiai Condong Campur. Nah, akhirnya setelah terjadi pertempuran tersebut dan keris Kiai Condong Campur kalah oleh Kiai Sengkela dan pusaka milik Kijigjo, Permaisuri sembuh dari sakitnya. Teman-teman, sayangnya sakitnya apa di sini tidak disebutkan ya, di buku Babat Tanah Jawa ini, Tanah Jawa ini tidak disebutkan. Sembuh, sang permaisuri sembuh. Lalu Ki Supo dan Ki Jigjo melapor kepada Prabu Brawijaya bahwasanya Kiai Condong Campur lah yang menyebabkan Pagebluk di kerajaan Majapahit. Nah, di sini Prabu Brawijaya akhirnya mengambil pusaka keris Condong Campur, dan dilihatnya keris itu memang rusak. Jadi dilihat, dikasih minyak wangi, terus diasapi dengan sesajian komplit oleh Prabu Brawijaya. Dan Prabu Brawijaya merasa ini namanya pusaka kerajaan, kalau rusak bagaimana, dalam hatinya seperti itu, dan merasa kurang nyaman memegang keris Kiai Condong Campur. Akhirnya memerintahkan Ki Supo. Ki Supo ini selain sebagai penasehat di kerajaan Majapahit, beliau juga menjadi ini teman-teman, menjadi empu. Nah, akhirnya Prabu Brawijaya memerintahkan Ki Supo untuk membuat ulang atau memperbaiki keris Kiai Condong Campur tersebut, dan akhirnya disanggupi oleh Ki Supo dan dibantu oleh Ki Jigjo. Setelah keris itu dibakar, mau dibuat ulang, ini ceritanya mau diperbaiki atau dibentuk ulang, Kiai Condong Campur ini dipanasi, dibakar. Yang terjadi di sini teman-teman, keris Kiai Condong Campur itu malah melesat ke angkasa. Dia akhirnya meledak di langit teman-teman. Jadi dia melesat menuju ke atas, ke langit ya, sampai di atas keris Condong Campur ini meledak, pecah seperti kembang api ya, kalau kita bayangkan seperti itu. Jadi melesat ke atas seperti meteor ya, kembang api, bam gitu. Dan akhirnya seluruh rakyat yang ada di kerajaan Majapahit sembuh dari segala penyakit dengan hilangnya keris Condong Campur ini. Namun yang terjadi di sini sahabat, rupanya ini juga sebagai pertanda, karena ini adalah sebagai bentuk simbol dari kerajaan Majapahit, dan keris itu sudah hilang dari kerajaan tersebut. Ini menjadi tanda akan runtuhnya kerajaan Majapahit dan akan tumbuh atau berdiri kerajaan-kerajaan baru di Nusantara. Nah, demikian sahabat Ki-Turno Pamungkas, cerita tentang pusaka yang sangat ampuh, pusaka yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit, yang rajanya adalah saat itu Prabu Brawijaya, yaitu keris Kiai Condong Campur. Semoga ini menjadi wawasan untuk kita, menambah wawasan kasanah budaya Nusantara. Dan selanjutnya nanti saya terus akan
berbagi kepada teman-teman pengalaman saya tentang sejarah keris-keris atau pusaka-pusaka di Nusantara, khususnya di Jawa, kepada teman-teman. Nanti saya akan terus ceritakan, dan semoga ini bisa menjadikan kita lebih mencintai Indonesia, lebih mencintai Nusantara, tanah tumpah darah kelahiran kita. Dan semoga ini juga bisa menambah kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia, teman-teman. Saya saja sangat bangga sekali saya bisa memiliki buku ini, Babat Tanah Jawa, dan akhirnya saya membaca. Itu menambah semangat pada diri saya, teman-teman. Dan saya harap teman-teman juga terus bersemangat, makin cinta NKRI, makin cinta Indonesia, karena memang Indonesia sangat-sangat luar biasa kaya akan budaya yang adiluhung, budaya yang sangat luar biasa. Di sini terutama keris-keris. Ini sahabat, keris kita ini sudah diakui oleh UNESCO menjadi menjadi kebanggaan, boleh dibilang prasasti atau tanda yang ada di dunia, yaitu kebanggaan, teman-teman. Jadi sudah diakui oleh UNESCO bahwa pusaka keris ini adalah dari Indonesia, itu, teman-teman. Jadi kita patut berbangga, dan ceritanya memang sangat luar biasa. Keris-keris yang membawa cerita yang sangat luar biasa. Salah satunya yang saya sampaikan tadi, yaitu keris Kiai Condong Campur. Mungkin teman-teman atau sahabat Ki Truno Pamungkas selama ini tidak tahu pusaka kerajaan Majapahit apa ya, gitu kan. Nah, inilah pusaka andalan di kerajaan Majapahit, yaitu keris Kiai Condong Campur, yang tadi sejarahnya sudah saya sampaikan, saya ceritakan. Terima kasih banyak kepada sahabat Ki Truno Pamungkas yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dan saya yakin ini bisa menambah wawasan kita tentang budaya Nusantara dan menjadikan kita semakin cinta tanah air, semakin sayang dengan bumi pertiwi. Nah, begitu. Dan tempo hari di bulan ini, kalau nggak salah ya, di bulan 3 ini, Maret 2020, keris pusaka Pangeran Diponegoro yaitu Kiai Nogosileman sudah berpulang atau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semoga permasalahan yang ada di negara ini segera hilang, segera habis. Dengan doa-doa kita, dengan kebersamaan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga pagebluk yang ada di Indonesia ini segera hilang, seperti halnya pagebluk yang ada di kerajaan Majapahit yang saya ceritakan tadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Saguntumati. Salam persahabatan sedunia dari saya, Ki Truno Pamungkas.